Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Kaditya Ramadan dengan NIM 10573116419 kelas akuntansi 19E. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis laporan keuangan PT Multiprima Sejahtera Tbk. Nah, dalam pemaparan saya ada beberapa pokok pembahasan yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu data perusahaan, yang kedua yaitu rasio likuiditas, yang ketiga rasio solvabilitas, yang keempat rasio aktivitas, dan kelima rasio probabilitas, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai data perusahaan. Nama perusahaan ini yaitu PT Multiprima Sejahtera Tbk atau LPIN. Nah, latar belakang perusahaan dan bergerak di bidang mana? PT Multiprima Sejahtera Tbk atau LPIN didirikan tanggal 7 Januari 1982 dengan nama PT Lipo Champion Glory dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1987. PT Multiprima Sejahtera Tbk merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang industri manufaktur suku cadang kendaraan bermotor, dan pada tanggal 27 Juni 2001 perusahaan mengalami perubahan, diantaranya perubahan nama perseroan menjadi PT Multiprima Sejahtera Tbk. Nah, selanjutnya yaitu visi misi dan tujuan perusahaan. Yang pertama yaitu visi. Visi dari perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan manufaktur dan trending yang profesional dengan memperdayakan keahlian lokal dan senantiasa mencari peluang usaha guna meningkatkan nilai tambah bagi perseroan. Nah, misi perusahaan tersebut yaitu menjaga kualitas produk dan melayani untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan SDM yang berkualitas. Terkait tujuan perusahaan, yaitu sudah tentu mencari keuntungan dalam bisnis usahanya, namun tetap memperhatikan visi dan misi perusahaan tersebut, serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku agar tujuan dapat dicapai dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki analisis rasio keuangan. Nah, yang pertama yaitu rasio likuiditas. Perlu kita ketahui bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut likuid. Sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut likuid. Nah, di dalam rasio likuiditas ini ada 3 yang saya ambil dalam perhitungan rasio likuiditas terhadap laporan keuangan PT Multiprima Sejahtera. Yang pertama yaitu current ratio, di mana current ratio ini menggunakan aktiva lancar untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Nah, yang rumus dari current ratio ini yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, dapat kita ketahui bahwa nilai aktiva lancar dan hutang lancar PT Multiprima Sejahtera dapat kita lihat dalam slide, yaitu 151.755.194.700 rupiah dibagi 16.768.338.143 rupiah, mendapatkan hasil yaitu 9,05238.211. Dapat kita ketahui bahwa nilai rasionya itu mendapat nilai 9 yang menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajibannya melalui pengelolaan aktiva lancar, di mana dapat kita ketahui perbandingan antara aktiva lancar dibandingkan dengan hutang lancar itu 9 kali lebih tinggi daripada antara aktiva lancar dan hutang lancarnya. Nah, selanjutnya yaitu quick ratio. Quick ratio hampir sama dengan current ratio, namun quick ratio menggunakan aktiva yang paling liquid.
untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Rumusnya itu quick ratio di mana sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan. Hasilnya itu dibagi dengan utang lancar. Maka dapat kita ketahui nilai quick ratio PT Multi Prima Sejahtera melalui perhitungan berikut, yaitu 151.755.194.700 rupiah dikurang 23.042.603.1.880 rupiah. Hasilnya itu dibagi dengan 16.748.143 rupiah, menghasilkan hasil yaitu 7,6, di mana dapat kita ketahui bahwa hasil quick ratio ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya menggunakan aktiva lancar yang paling liquid cukup baik, di mana perbandingan antara nilai quick ratio dibandingkan dengan current ratio, quick ratio yaitu 7:1, atau bisa dibilang aktiva lancar atau kurang persediaan itu 7 kali lebih besar daripada utang lancar, sehingga kemampuan PT Multi Prima Sejahtera itu cukup baik dalam memenuhi kewajibannya. Namun ketika pengelolaan atau tingkatan aktiva lancar cukup besar yang dimiliki oleh PT Multi Prima Sejahtera, ini juga menandakan bahwa kurang produktifnya perputaran aktiva lancar yang dimiliki oleh PT Multi Prima Sejahtera, di mana walaupun perbandingannya cukup tinggi, namun ini tidak menandakan bahwa hal itu bisa dikatakan baik. Nah, tetapi bisa kita katakan bahwa perputaran aktiva lancarnya itu kurang produktif, sehingga dilihat dari perbandingan ini cukup tinggi. Nah, selanjutnya yaitu cash ratio. Nah, cash ratio ini menggunakan menggunakan rekening kas, di mana kita menilai bahwa seberapa mampu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya menggunakan kas. Nah, rumusnya itu kas ditambah surat berharga dibagi dengan utang lancar. Maka dapat kita ketahui bahwa perhitungan cash ratio PT Multi Prima Sejahtera dapat kita lihat di PPT, yaitu dalam kurung 97.779.892.758 rupiah dikurang 0 karena surat berharga dari PT Multi Prima Sejahtera tidak ada, sehingga langsung saja kita bagi dengan 16.744.338.143 rupiah atau jumlah utang lancar dari PT Multi Prima Sejahtera. Dapat kita ketahui bahwa hasilnya itu 5,8, sehingga kemampuan PT Multi Prima Sejahtera dalam memenuhi kewajibannya menggunakan kas itu cukup baik, seperti quick ratio dan current ratio, sehingga dapat kita nilai bahwa kemampuan PT Multi Prima Sejahtera dalam memenuhi kewajibannya 5 kali lebih baik menggunakan kas dalam memenuhi kewajibannya. Namun itu bisa hal itu tidak bisa dikatakan selalu baik, karena biasanya kas yang cukup tinggi dibandingkan dengan utangnya itu bisa kita ketahui bahwa kasnya itu kurang produktif atau kurang dilakukan perputaran terhadap kasnya. Namun ketika kita melihat dari kemampuannya memenuhi kewajibannya menggunakan kas, itu cukup baik. Nah, selanjutnya kita masuk dalam rasio solvabilitas. Perlu kita ketahui bahwa rasio solvabilitas atau solvency rasio adalah rasio yang digunakan untuk menentukan kapabilitas suatu perusahaan dalam pembayaran utang beserta segala kewajiban. Analisis solvabilitas dapat dilihat dari pemanfaatan jaminan modal atau
aset apa saja, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, di dalam rasio solvabilitas ini ada beberapa perhitungan yang saya ambil. Yang pertama yaitu debt ratio. Rumusnya yaitu total utang dibagi total aset dikali 100%. Dapat kita ketahui bahwa debt ratio ini adalah rasio solvabilitas yang difungsikan untuk membuat penilaian mengenai kapasitas perusahaan berdasarkan besaran utang agar bisa membiayai aset. Nah, dalam debt ratio ini dapat kita ketahui bahwa debt ratio PT Multiprima Sejahtera terlihat dari PPT tersebut, di mana 27.864.143 rupiah dibagi dengan 333.792.393.010 rupiah dikali 100% menghasilkan nilai 0,08. Dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa PT Multiprima Sejahtera memiliki kemampuan yang dianggap tidak berisiko atau sangat baik karena PT Multiprima mampu memenuhi kewajibannya dengan nilai aset yang sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak ketergantungan dengan utang serta hasil dari rasio ini tersebut dapat kita lihat bahwa perusahaan juga memiliki aset 12 kali lebih banyak dari kewajibannya. Nah, yang kedua yaitu debt to equity ratio atau biasa disingkat DER. Nah, debt to equity ratio adalah perbandingan utang dengan ekuitas atau bisa dibilang dengan kepemilikan berupa nilai uang. Rasio tersebut lazimnya diaplikasikan guna membuat perbandingan dari ekuitas dengan liabilitas penghambat. Berarti pinjaman jangan melebihi modal yang akan membuat kewajiban yang ditanggung perusahaan juga tak akan bertambah. Rumus dari debt to equity ratio ini yaitu total jumlah utang dibagi dengan ekuitas atau modal dikali 100%. Maka dapat kita ketahui nilai dari PT Multiprima Sejahtera terkait debt to equity ratio-nya yaitu 27.828.564.000 rupiah 143 rupiah dibagi dengan 309.963.828.867 rupiah kali 100% menghasilkan nilai 0,08. Nah, dari hasil ini karena hasil rasio PT Multiprima Sejahtera menunjukkan angka yang kecil atau bisa dibilang di bawah angka 1 atau di bawah angka 100%, maka kondisi perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam kondisi yang cukup baik, di mana rendahnya rasio ini menunjukkan besarnya utang perusahaan lebih kecil dibandingkan besaran ekuitas yang dimilikinya. Sehingga nantinya jika utang gagal dibayarkan, perusahaan masih memiliki dana untuk melunasi kewajiban dan dapat meneruskan operasional perusahaan sebagaimana mestinya. Hal ini juga mendorong investor untuk dapat melakukan investasi secara aman melalui PT Multiprima Sejahtera. Nah, selanjutnya yaitu times interest earned ratio, di mana time interest earned ratio adalah ukuran untuk menilai kapabilitas perusahaan dalam membayar kewajiban bunga di masa mendatang. Rasio solvabilitas ini dikenal juga pula sebagai interest coverage ratio. Perbandingan tersebut membandingkan laba keuntungan sebelum pajak dan bunga dengan biaya bunga. Makin besar nilai rasionya, itu intinya kekuatan perusahaan bisa membayar bunga atau utang makin tinggi dan cukup baik. Nah, rumus dari time interest earned ratio ini yaitu laba sebelum pembayaran pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga kali 100%. Maka times interest earned ratio PT Multiprima Sejahtera yaitu
8.395.968 dibagi 1.663.218 maaf, sebelumnya saya ulang, 8.396.968 rupiah. Maaf, saya ulang, 8.395.696.968 rupiah dibagi 1.663.218.113 rupiah dikali 100% mendapatkan hasil 5,04786.288. Ini menunjukkan bahwa nilai 5,04 ini, di mana nilai ini dapat dikatakan cukup baik karena perusahaan memiliki pendapatan yang cukup tinggi untuk membayar total beban bunga, di mana perbandingan ini 5 kali lebih besar antara pendapatan atau laba sebelum pembayaran bunga dan pajak dibandingkan beban bunganya. Dengan kata lain, pendapatan perusahaan ini cukup tinggi dibandingkan dengan beban bunga yang akan dibayarkan. Nah, itu terkait rasio solvabilitas. Nah, selanjutnya kita akan memasuki rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui efisiensi organisasi dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Rasio ini digunakan untuk memeriksa tingkat investasi yang dilakukan pada aset dan pendapatan yang dihasilkannya. Karena alasan ini, rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio operasi atau analisis rasio perputaran. Nah, di dalam rasio aktivitas ini ada beberapa perhitungan yang saya ambil terkait laporan keuangan PT Multiprima Sejahtera. Yang pertama yaitu rasio perputaran total aset atau bisa dibilang total aset turnover, di mana rasio ini mengukur aktivitas aset dan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan melalui asetnya. Nah, rumus dari rasio perputaran total aset ini yaitu penjualan bersih dibagi dengan total aset rata-rata. Maka rasio perputaran aset PT Multiprima Sejahtera dapat kita ketahui yaitu 103.066.288.012 rupiah dibagi dengan 337.392.393.010 rupiah, menghasilkan nilai 0,003 atau dibulatkan menjadi 0,3. Dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa nilai rasionya tergolong rendah, di mana perputaran total aset PT Multiprima Sejahtera kurang maksimal dan lambat dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan yang terus naik di setiap perputarannya, di mana perputaran asetnya adalah 0,3 dibandingkan dengan penjualannya, di mana jika penjualan dapat terus mengalami kenaikan, kemungkinan untuk melakukan pinjaman modal usaha ke pihak lain semakin rendah dan meningkatkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari investasi pabrik yang dimiliki, baik itu peralatan operasional kerja maupun properti pendukung lainnya. Nah, yang kedua yaitu rasio perputaran aset lancar, hampir sama dengan rasio sebelumnya, namun ini lebih menggunakan perputaran aset lancar dalam menghasilkan penjualan, di mana rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan aset lancar rata-rata. Maka rasio perputaran aset lancar PT Multiprima Sejahtera yaitu 103.288.012 rupiah dibagi dengan 151.079.000
Rp755.194.700 menghasilkan nilai 0,679152565 dibulatkan menjadi 0,7. Dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa hasilnya itu tergolong rendah, di mana perputaran aset lancar dari PT Multiprima Sejahtera dapat dikatakan kurang optimal dalam menghasilkan penjualan dari investasinya dalam aset yang lancar. Itu terlihat dari perputaran aset lancar yang hanya menghasilkan 0,7 kali dibandingkan dengan penjualannya, sehingga rasio rendah dapat mengindikasikan inefisiensi operasi perusahaan. Tetapi hal ini tidak bisa juga dikatakan tidak baik, karena kita perlu membandingkannya dengan perusahaan lain dengan industri yang sama terhadap penilaian rasio aset lancarnya. Nah, selanjutnya yaitu rasio perputaran aset tetap, yaitu atau fixed asset turnover. Sama seperti rasio sebelumnya, namun kita menggunakan aset tetap atau perputaran aset tetap dalam menghasilkan penjualan. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan aset tetap rata-rata, maka rasio perputaran aset tetap PT Multiprima Sejahtera yaitu Rp103.066.288.012 dibagi dengan Rp185.198.310 sama dengan 0,554014.987 dibulatkan menjadi 0,6 kali. Dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa hampir sama dengan rasio-rasio sebelumnya, di mana nilai ini menunjukkan nilai yang tergolong rendah, sehingga dapat kita analisis bahwa perputaran aset tetap dari PT Multiprima Sejahtera kurang optimal dalam menghasilkan penjualan. Ini terlihat dari hasil rasio yang kita hitung, di mana perputaran aset tetap PT Multiprima Sejahtera hanya menghasilkan 0,6 kali penjualan, sehingga rasio yang dapat mengindikasikan inefisiensi rasio ini. Tetapi hal ini juga bisa dikatakan sebagai hal yang tidak bisa dikatakan hal yang buruk, tapi kita perlu juga membandingkannya dengan perusahaan lain dan membandingkannya dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu rasio perputaran modal kerja atau bisa dibilang working capital turnover, di mana rasio ini menghitung atau membandingkan perputaran modal kerja dalam menghasilkan penjualan. Sama seperti rasio-rasio sebelumnya, namun dalam rasio ini lebih berfokus pada modal kerja atau perputaran dari modal kerja ini. Rumus dari working capital turnover ini yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Sebelum kita membagi melalui nilai dari PT Multiprima Sejahtera, perlu kita ketahui untuk mencari modal kerja yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar, sehingga rasio perputaran modal kerja dari PT Multiprima Sejahtera yaitu Rp103.288.012 dibagi dengan Rp134.992.856.557 menghasilkan nilai 0,76349438511 dibulatkan menjadi 0,8 kali. Dari hasil 0,8 kali ini dapat kita nilai bahwa nilai rasionya menunjukkan nilai angka di bawah 1. Ini menandakan bahwa PT Multiprima Sejahtera dalam memutar asetnya itu tergolong rendah dalam menghasilkan penjualan, di mana setiap Rp1 modal kerja perusahaan hanya menghasilkan 0,8 atau menghasilkan
rupiah 0,8 penjualan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu rasio perputaran piutang atau bisa dibilang account receivable turnover. Nah, rasio ini sama seperti rasio sebelumnya, yaitu menghitung perputaran piutang dalam menghasilkan penjualan, di mana rumus dari rasio ini yaitu penjualan bersih dibagi dengan piutang usaha. Maka rasio perputaran piutang usaha PT Multiprima Sejahtera yaitu 130.066.288.012 rupiah dibagi dengan 27.988.290.918 rupiah menghasilkan nilai 3,68247.854 dibulatkan menjadi 3,7 kali. Dari hasil rasio perputaran piutang ini dapat kita nilai bahwa nilai 3,7 dapat kita analisis bahwa perputaran piutang menjadi uang tunai dari PT Multiprima Sejahtera itu cukup baik karena perputaran 3,7 kali dalam mengubah piutangnya menjadi kas. Nah, terkait periode penagihan rata-rata perputaran piutang dalam satuan hari dapat kita lihat yaitu rumusnya 365 hari dibagi dengan hasil perputaran piutang yang kita dapatkan. Maka untuk PT Multiprima Sejahtera 365 hari dibagi 3,7 kali sama dengan 98,6486 atau dibulatkan menjadi 99 hari. Dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa perputaran piutangnya sebanyak 3,7 kali menjadi uang tunai memerlukan waktu 99 hari dalam satu kali perputarannya. Nah, selanjutnya yaitu rasio perputaran hutang atau bisa dibilang account payable turnover. Rumus dari rasio ini yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan hutang usaha. Di mana perlu kita ketahui rasio ini adalah rasio lain yang dapat digunakan untuk analisis aktivitas suatu perusahaan. Berbeda dengan perputaran piutang, rasio ini mengukur berapa kali per tahun perusahaan membayar hutangnya kepada pemasok. Maka dapat kita ketahui account payable turnover PT Multiprima Sejahtera dari rumus di PPT yaitu perhitungannya 79.902.338.052 rupiah dibagi 10.219.513.698 rupiah menghasilkan nilai 7,768891 atau dibulatkan menjadi 7,8 kali. Dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa perputaran hutang dari PT Multiprima Sejahtera cukup baik di mana perusahaan mampu memenuhi kewajibannya terhadap pemasok sebanyak 7,8 kali per tahun. Nah, selanjutnya itu perputaran persediaan atau inventory turnover. Rasio perputaran persediaan ini merupakan rasio untuk mengukur seberapa bagus perusahaan mengelola persediaan diukur dari keberhasilannya dalam mengkonversikannya menjadi penjualan dalam satu tahun. Rumus dari perputaran persediaan ini yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan hasil dari persediaan awal tambah persediaan akhir dibagi 2. Maka inventory turnover dari PT Multiprima Sejahtera yaitu 79.902.338.052 rupiah dibagi dengan hasil dari perhitungan
88.139.948 dibagi dengan 23.042.603.188 rupiah bagi 2, maka hasilnya itu 27.563.371.568 rupiah. Hasilnya yaitu dapat kita lihat dari PPT ini yaitu 2,89885937.411 atau dibulatkan menjadi 2,9 kali. Sehingga dari hasil analisis perputaran persediaan ini, dari nilainya yaitu 2,9 kali, dapat kita analisis bahwa nilai ini cukup rendah di mana perputaran persediaan PT Multi Prima Sejahtera dalam menghasilkan penjualan yaitu 2,9 kali dalam setahun ini. Ini mengartikan bahwa perusahaan kurang optimal dalam mengelola persediaannya untuk menghasilkan penjualan. Nah, untuk melihat perputaran inventaris atau perputaran persediaan dalam hitungan hari, dapat kita lihat di PPT yaitu rumusnya 360 hari dibagi dengan perputaran inventaris atau inventaris hari beredar, di mana 360 hari dibagi 2,9 kali menghasilkan nilai 124,137931034 atau dibulatkan menjadi 124 hari. Sehingga untuk menghasilkan perputaran persediaan sebanyak 2,9 kali itu memerlukan waktu 124 hari dalam satu kali perputarannya. Nah, selanjutnya yaitu rasio perputaran kas atau cash turnover. Nah, terkait perputaran kas rasio ini yaitu perlu kita ketahui di mana rasio perputaran kas ini ditunjukkan oleh rasio perputaran untuk menilai berapa kali kas perusahaan telah dibelanjakan selama beberapa periode. Rumus dari cash turnover ini yaitu penjualan bersih dibagi kas rata-rata dan setara kas. Maka cash turnover PT Multi Prima Sejahtera yaitu 103.288.012 rupiah dibagi dengan 97.892.750 rupiah menghasilkan nilai 1,05406424 atau bisa dibilang dibulatkan menjadi satu kali. Nah, karena nilai rasionya menunjukkan nilai yang cukup rendah yaitu satu kali, dapat kita analisis bahwa perputaran kas dari PT Multi Prima Sejahtera dalam menghasilkan penjualan kurang optimal atau dalam membelanjakan kasnya itu kurang optimal karena hasil satu kali ini menunjukkan bahwa perputaran kas dari PT Multi Prima Sejahtera itu tidak optimal sebagaimana mestinya. Nah, terakhir kita memasuki rasio profitabilitas, di mana dapat kita lihat di PPT ini rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan earning terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Nah, di dalam rasio profitabilitas ini saya mengambil 7 perhitungan terkait laporan keuangan PT Multi Prima Sejahtera. Yang pertama yaitu terkait margin laba kotor atau gross profit margin yang merupakan rasio probabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai
untuk memproduksi produk atau jasa. Rumus dari gross profit margin ini yaitu dalam kurung laba kotor dibagi penjualan bersih tutup kurung dikali 100%. Sehingga gross profit margin PT Multiprima Sejahtera yaitu dalam kurung 23.963.949.960 rupiah dibagi 103.666.288.012 rupiah dikali 100% karena rasio profitabilitas menggunakan hasil persentase, maka hasilnya menunjukkan hasil berupa hasil persentase atau hasil persenan yaitu 22,4%. Dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa nilainya itu menunjukkan nilai di bawah 50%, yaitu sebesar 22,4%. Maka dapat kita analisis bahwa PT Multiprima Sejahtera kurang mampu mengendalikan biaya produksi dan harga pokok penjualannya. Semakin rendah margin laba kotornya, maka semakin kurang baik keadaan operasional perusahaannya. Sehingga perlu kita perhatikan kembali biaya produksinya yang mungkin terlalu tinggi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk menekan biaya produksi agar gross profit marginnya menghasilkan nilai di atas 50%. Dari nilai rasio di atas dapat juga kita ketahui bahwa Rp1 pendapatan perusahaan yang didapat harus digunakan untuk membayar beban usahanya sebesar 0,22,4 dari persen 22,4%. Nah, selanjutnya yaitu margin laba bersih atau net profit margin. Nah, sama seperti rasio sebelumnya, namun kita menggunakan laba bersih dalam perhitungannya, di mana rumusnya yaitu net profit margin memiliki rumus dalam kurung laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih tutup kurung kali 100%. Maka net profit margin PT Multiprima Sejahtera yaitu 6.778.855 rupiah dibagi 100.387.287.012 rupiah dikali 100% menghasilkan nilai 6,5%. Nah, dari hasil rasionya yang dimana menunjukkan nilai di atas 5% yaitu 6,5%, dapat kita analisis bahwa PT Multiprima Sejahtera dinilai efisien untuk menentukan harga penjualan produknya melalui laba bersih. Perlu juga diperhatikan jika ingin meningkatkan margin laba bersih, maka diperlukan strategi jitu untuk meningkatkannya. Nah, selanjutnya yaitu rasio pengembalian aset atau return on asset ratio, di mana tingkat pengembalian aset atau rasio pengembalian aset ini merupakan rasio probabilitas untuk menilai persentase keuntungan laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus dari rasio ini yaitu rasio pengembalian aset sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Maka return on asset ratio PT Multiprima Sejahtera yaitu 6.732.478.855 rupiah dibagi dengan 337.392.393.010 rupiah sama dengan 1,99%. Karena nilai rasionya menunjukkan hasil di bawah nilai standar
rasio pengembalian aset yaitu di bawah 5%, maka dapat kita analisis bahwa PT Multi Prima Sejahtera kurang efektif dalam mengelola asetnya dalam menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar. Hal ini mengasumsikan bahwa nilai rasio pengembalian aset yang semakin tinggi akan lebih baik bagi asumsi kinerja perusahaannya terhadap pengelolaan asetnya. Nah, perlu juga diketahui bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan rasio pengembalian aset sebuah perusahaan ini baik atau tidak adalah dengan membandingkan rasio pengembalian aset perusahaan lain yang sejenis atau membandingkan dengan rasio pengembalian aset dengan sektor industri perusahaan ini bergerak terhadap laporan keuangan sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita memasuki rasio pengembalian ekuitas atau bisa dibilang return on equity ratio, di mana rasio ini merupakan rasio probabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam nilai persentase. Di mana rumus dari rasio pengembalian ekuitas ini atau bisa disingkat ROE yaitu sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Maka return on equity atau ROE dari PT Multi Prima Sejahtera yaitu 6.732.478.855 rupiah dibagi dengan 309.993.828.867 rupiah menghasilkan nilai 2,1%. Dari hasil ini, maka dapat kita ketahui bahwa PT Multi Prima Sejahtera tidak mampu mengelola modal yang tersedia secara efisien atau secara optimal untuk menghasilkan pendapatan. Nilai rasio di atas juga membuat para investor kurang tertarik dalam menanamkan modalnya di perusahaan PT Multi Prima Sejahtera. Namun ROE yang paling baik yaitu dengan cara membandingkan return on equity dengan yang terdapat pada perusahaan pesaing. Dari waktu ke waktu, manfaatnya adalah agar bisa mengetahui seperti apa tren serta bisa menentukan target rasio dari return on sales yang paling optimal. Nah, selanjutnya itu rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio atau bisa disingkat ROS. Nah, ROS ini merupakan rasio probabilitas yang menampilkan tingkat kemampuan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rumusnya yaitu ROS sama dengan dalam kurung laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan tutup kurung dikali 100%, maka return on sales ratio PT Multi Prima Sejahtera yaitu 8.395.696.968 rupiah dibagi dengan 103.066.288.012 rupiah dikali 100%, maka menghasilkan nilai 8,1%. Dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa nilai 8% ini cukup rendah. Hal ini menandakan bahwa kinerja PT Multi Prima Sejahtera kurang optimal dalam menghasilkan laba dari penjualannya setelah dikurangi dengan beberapa biaya variabel. Tetapi perlu diperhatikan juga nilai ROS atau rasio pengembalian penjualan yang paling baik yaitu dengan cara membandingkannya dengan ROS yang terdapat pada perusahaan pesaing dari waktu ke waktu.
Manfaatnya juga adalah agar bisa mengetahui seperti apa tren serta bisa menentukan target rasio selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu pengembalian modal yang digunakan atau bisa kita sebut return on capital employed atau bisa disingkat ROCE. Nah, ROCE ini merupakan rasio probabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. Modal yang dimaksud adalah ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi dengan kewajiban lancar. Nah, rumus dari ROCE ini terdapat dua, yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi dalam kurung total aset kurang kewajiban lancar tutup kurung. Maka dapat kita ketahui return on capital employed PT Multiprima Sejahtera yaitu 8.395.696.968 rupiah dibagi 134.992.856.557 rupiah menghasilkan nilai 0,062193638884 atau bisa dibulatkan menjadi 0,06 kali. Dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa ROCE dari PT Multiprima Sejahtera itu sebesar 0,06 kali. Ini artinya setiap rupiah yang diinvestasikan ke modal kerja akan menghasilkan rupiah sebesar 0,06 keuntungan atau laba operasi bersih. Ini berarti bahwa rasio tersebut tergolong rendah dan optimalisasi modal kerja dari PT Multiprima Sejahtera kurang efektif dalam investasinya. Seperti itu. Nah, terakhir yaitu return on investment atau bisa disingkat ROI. Nah, ROI ini merupakan rasio probabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on investment ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Nah, rumus dari return on investment ini atau ROI yaitu dalam kurung laba bersih setelah pajak dibagi total aset tutup kurung kali 100%, maka return on investment PT Multiprima Sejahtera yaitu 6.748.855 rupiah dibagi dengan 337.792.393.010 rupiah dikali 100%, maka menghasilkan nilai 1,9%. Dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa hasilnya itu cukup rendah, sehingga dapat kita analisis bahwa investasi keseluruhan asetnya dalam menghasilkan keuntungan untuk PT Multiprima Sejahtera kurang optimal, sehingga hal ini perlu untuk diperhatikan ke depannya agar nilai rasio dari return on investment dapat menunjukkan hasil yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja dari analisis yang saya paparkan terhadap laporan keuangan PT Multiprima Sejahtera yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia. Dan dapat saya simpulkan bahwa hasil analisis yang telah saya lakukan dan telah saya hitung di atas atau telah saya paparkan terhadap laporan keuangan tahunan periode 2020 PT Multiprima Sejahtera, disimpulkan bahwa sebagian besar hasil rasio menunjukkan hasil yang cukup baik dalam hal memenuhi kewajibannya dikarenakan jumlah asetnya yang begitu besar, sehingga perusahaan tidak memiliki indikasi kegagalan dalam melunasi kewajibannya, tetapi berbeda dari sisi penjualan, di mana penjualan yang dihasilkan dari
perputaran aset PT Multiprima Sejahtera kurang optimal sehingga penjualan yang dihasilkan tidak tinggi. Mungkin hal tersebut terjadi karena pada periode tersebut pandemi sedang berada pada puncaknya sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penjualan perusahaan di atas karena pelanggan yang kurang produktif terhadap penjualan yang dilakukan oleh PT Multiprima Sejahtera. Karena beberapa perusahaan pada periode tersebut juga kebanyakan mengalami kerugian, tetapi perusahaan PT Multiprima Sejahtera masih bisa mempertahankan progres penjualannya walaupun tidak maksimal, dan dari semua itu dapat kita tandai bahwa perusahaan di atas lebih menekankan pada sisi untuk mempertahankan jumlah asetnya yang tinggi dengan pengelolaan yang cukup optimal atau bisa dibilang juga kurang optimal. Namun hal tersebut tidak memberikan kerugian bagi perusahaan karena memiliki kemampuan yang besar dalam memenuhi kewajibannya. Dan dari penjualannya yang menunjukkan hasil laba ini tentu menambahkan bahwa efektivitas perusahaan perlu untuk dimaksimalkan walau diterjang oleh berbagai kondisi pandemi dan menyiapkan strategi yang lebih baik dalam kondisi yang mungkin akan dihadapi selanjutnya. Mungkin itu saja dari pemaparan presentasi saya. Pertama-tama saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari pemaparan yang saya paparkan, baik itu dalam perkataan saya terkait penjelasan hasil analisis saya maupun penyebutan nominal yang kurang baik sebelumnya. Namun terima kasih karena telah mendengarkan pemaparan saya hingga akhir. Semoga hasil analisis saya terkait PT Multiprima Sejahtera dapat menjadi bahan referensi bagi teman-teman sekalian yang menonton hasil presentasi saya. Dan tentunya dari analisis ini juga menambah wawasan dan pengetahuan saya terkait bagaimana kita seharusnya menganalisis laporan keuangan dari setiap perusahaan yang ada dan bagaimana kita memberikan hasil analisis dari proses analisis yang telah kita lakukan. Terima kasih sekali lagi terkhusus kepada Ibu Indriana yang telah memberikan tugas ini dan mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.